Kita tarik nafas. Berarti ini Kecamatan Elang Selatan, Congka, Kota Kopo Utara. Terlemparnya bolong dulu. Terlempar. Jangan saya lama. Baik, nonton final masuk. Saya A. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan juri kita yang baru hari ini adalah Bapak Fian Galur. Beliau sebagai Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan siapa yang nama Kasubag PDE Dinas Kesehatan, jawabannya Pak Fian Galur. Status nanti by Jati. Baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Sudah siap semua? Siap. Ya. Pertanyaan pertama untuk grup A. Sebutkan 4 jenis tenaga non-kesehatan yang diharapkan ada di puskesmas agar puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Saya ulangi. Sebutkan 4 jenis tenaga non-kesehatan yang diharapkan ada di puskesmas agar puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Supir ambulans, teknik servis, satpam, dan tenaga akuntan. Poin 50. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan pertama untuk kelompok B. Sebutkan langkah-langkah dalam manajemen aktif skala 3. Saya ulangi, sebutkan langkah-langkah dalam manajemen aktif skala 3. 1. Suntik oksi, pergangan tali pusat terkendali, masase pelus sentri, masase pelus uteri. Sudah selesai. Oke, 100 untuk wajah. Tepuk tangan untuk membaca. Pertanyaan pertama untuk grup C, Puskesmas Ketang. Apakah benar atau salah pernyataan tersebut di bawah ini? Apakah benar atau salah pernyataan tersebut di bawah ini? Jenis pemetaan populasi kunci untuk perencanaan intervensi program HIV adalah pemetaan geografis, pemetaan sosial, dan pemetaan sumber daya intervensi. Jenis pemetaan populasi kunci untuk perencanaan intervensi program HIV adalah pemetaan geografis, pemetaan sosial, dan pemetaan sumber daya intervensi. Benar atau salah? Salah. Jawaban salah, nilai 0. Pertanyaan kedua untuk kelompok A. Pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 terdapat prinsip BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sistem nasional. Sebutkan salah satu prinsip tersebut. Saya ulangi. Pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 terdapat prinsip BPJS menyelenggarakan sistem jaminan
sistem nasional. Sebutkan salah satu prinsip tersebut. Pemerataan kesehatan. Jawaban salah. 0. Pertanyaan kedua untuk kelompok B. Peraturan tentang pedoman gizi seimbang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014. Benar atau salah pernyataan tersebut? Saya ulangi. Peraturan tentang pedoman gizi seimbang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014. Benar atau salah? Salah. Jawaban salah, nilai 0. Pertanyaan ketiga untuk Puskesmas Ketang. Kegiatan penyelenggaraan posyandu remaja di meja 3 adalah kegiatan penyelenggaraan posyandu remaja di meja 3 adalah Pembagian TTD dan tulisan buku. Jawaban salah, nilai 0. Catatan nih, catatan register. tepuk tangan untuk Pak Yos. Mas Yos Puskesmas Ketang. Pertanyaan ketiga. Disimak baik-baik kelompok A untuk pilihan ganda. Di bawah ini yang bukan merupakan karakteristik puskesmas berdasarkan wilayah kerjanya. Di bawah ini yang bukan merupakan karakteristik puskesmas berdasarkan wilayah kerjanya adalah A. Puskesmas kawasan pariwisata, B. Puskesmas kawasan perkotaan, C. Puskesmas kawasan pedesaan, D. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Jawaban A. Jawaban benar 100. Pertanyaan ketiga untuk kelompok B. Manfaat kebugaran jasmani dari aspek psikologis adalah A. Memperkuat otot dan kapasitas jantung, B. Meningkatkan rasa percaya diri, sportivitas, tanggung jawab dan pengendalian stres, C. Menurunkan biaya pengobatan. B. Jawaban benar, nilai 100. Soal nomor 3 untuk kelompok C. Yang penting tidak lupa deh. Baik, kita kembali. Soal nomor 3 untuk kelompok C. Tinggi badan adalah salah satu parameter ukuran status gizi dengan metode. Tinggi badan adalah salah satu parameter ukuran status gizi dengan metode. Tidak menjawab, nilai 0. Lanjut. Antropometri.
Pertanyaan keempat untuk kelompok A. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran. Sebut saja salah satu sudah dapat nilai. Cemaran udara. Salah 0. 3 cemaran, mikrobiologi, kimia, fisik. Kalau udara itu avatar. Saya dong. Avatar. Mikrobiologi, kimia, fisik. Baik, kita lanjut ke kelompok B. Pilihan ganda. Pendekatan untuk mengubah perilaku higien dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan adalah pengertian dari A. Sanitasi total berbasis masyarakat, B. Advokasi, C. Penyuluhan, D. Sosialisasi. A. Jawaban benar nilai A. Pertanyaan kelima untuk kelompok C. Keempat maksudnya, maaf. Gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan menilai realitas, misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku aneh atau kacau disebut, saya ulangi, gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan menilai realitas, misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku aneh atau kacau disebut Gangguan psikologis. Gangguan psikotik. Jawaban benar nilai 100. jawabannya besar sedikit Puskesmas Ketang. Suara-suara besar. Ya. Jubir besar. Pertanyaan kelima untuk kelompok A. Suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain disebut A. Pengelolaan perbekalan farmasi, B. Pengelolaan sediaan farmasi, C. Pengelolaan alat kesehatan, D. Program kesehatan. Program kesehatan. Jawaban salah 0. Yang betul pengelolaan perbekalan farmasi. Oh my God. Ayo Mama. Pertanyaan kelima untuk kelompok B. Pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 terdapat asas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional oleh BPJS. Sebutkan salah satu asas tersebut. Sebut saja salah satu. Asas transparan dan keterbukaan. Jawaban salah nilai 0. Yang betul Asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial. itu asas-asas yang dimiliki BPJS ya. Kemanusiaan, manfaat, dan keadilan bagi seluruh Indonesia. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Tolong penonton jauh sedikit. Iya, pekat. Masa perlindungan imunisasi TT4 berapa tahun? Masa perlindungan imunisasi TT4 berapa tahun? 5 tahun.
Jawaban salah nilai 0. Yang benar 10 tahun. TP4 10 tahun nih, ya baik-baik. Kembali ke kelompok A, pertanyaan nomor 6. Kalau disimak baik-baik, ini sudah pertanyaan yang berulang sudah berapa hari. Sebutkan 3 dari 5 program prioritas nasional. Sebutkan 3 dari 5 program prioritas nasional. Program kesehatan ibu dan anak, penurunan stunting, perilaku hidup bersih sehat, Jawaban diberi poin 40. Tepuk tangan untuk kelompok A. Pencegahan dan penurunan stunting, AKI AKB, peningkatan cakupan mutu imunisasi, TBC, PTM. Itu program nasional. Yang keenam untuk kelompok B. Sebutkan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular. Sebutkan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular. Kurangnya aktivitas fisik. Jawaban benar nilai 100. Di sini jawabannya pola gaya hidup, tapi salah satunya tadi kurang aktivitas fisik. Pertanyaan keenam untuk kelompok C. Cara pemberian obat melalui mukosa di rongga mulut dengan obat diletakkan di bawah lidah disebut apa? Cara pemberian obat melalui mukosa di rongga mulut dengan obat diletakkan di bawah lidah disebut apa? sublingual, Jawaban benar nilai 100. Sudah dapat pertanyaan yang sama toh? Iya. Contohnya ISDN tadi. Pertanyaan ke-7. Setiap bayi baru lahir dari ibu HIV dan AIDS harus segera mendapatkan profilaksis ARV dan cotrimoxazole. Benar atau salah? Setiap bayi baru lahir dari ibu HIV dan AIDS harus segera mendapatkan profilaksis ARV dan cotrimoxazole. Benar atau salah? benar, Benar. Jawaban benar 100. Pertanyaan ke-7 kelompok B. Nama lain dari obat phenobarbital adalah? Nama lain dari obat phenobarbital adalah? Nama lain. Waktu habis. Jawab. Jawab. Nilai 0. Jawabannya benar Lumina. Nama lain itu kayak sinonim. Paracetamol biasa NAPAP. Phenobarbital, luminal, apa lagi? Hah? Antalgin sama dengan metampiron. Nah, acetaminophen. Hah? Kalau yang 3 lo. Pakai lo kan? Oke, lanjut. Nomor 7 untuk kelompok C. Ayo. Imunisasi yang biasa diberikan pada anak SD kelas 2 dan 3 adalah jenis imunisasi apa? Saya ulangi. Imunisasi yang biasa diberikan pada anak SD kelas 2 dan 3 adalah jenis imunisasi apa? imunisasi TD,
Jawaban benar nilai 100. Oke. Tepuk tangan yang depan. Mana suaranya yang depan? Lanjut pertanyaan 8 untuk kelompok A. Apakah ibu menyusui yang terkena DBD bisa menularkan penyakitnya pada bayi? Apakah ibu menyusui yang terkena DBD bisa menularkan penyakitnya pada bayi? Tidak. Jawaban benar 100. Dengue itu hanya melalui gigitan nyamuk, jadi tidak bisa ibu menyusui, tetap menyusui seperti biasa, tidak menularkan. Lanjut pertanyaan 8 kelompok B. Bagaimana menjelaskan aturan pakai obat 1x1? Bagaimana menjelaskan aturan obat pakai 1x1? A. Diminum setiap pagi. B. Diminum setiap 24 jam. Diminum setiap 24 jam. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan nomor 8 untuk kelompok C. Apa artinya lambang penyusupan kepala janin dalam patograf jika diberi angka 2? Apa artinya lambang penyusupan kepala janin dalam patograf jika diberi angka 2? Penurunan kepala pada Watts 2. Watts 2. Jawaban salah. Lambang sudah masuk dalam waspada, tulang kepala saling tapi masih bisa dipisahkan. Ayo ingat-ingat lagi teori pantograf. Jangan sampai ditolong dukun. Kita lanjutkan pertanyaan ke-9 untuk kelompok A. Upaya pengendalian faktor resiko TB antara lain: A. Pengobatan pasien TB BTA. B. Pencegahan dan pengendalian infeksi. C. Pengendalian rumah kumuh penyebab TB. D. Intervensi daerah penampungan pengungsi. E. Pemberian makanan bergizi. Saya ulangi. Upaya pengendalian faktor resiko TB antara lain: A. Pengobatan pasien TB BTA. B. Pencegahan dan pengendalian infeksi. C. Pengendalian rumah kumuh penyebab TB. E. Intervensi daerah penampungan pengungsi. E. Pemberian makanan bergizi. Babi. Oke, jawaban benar 100. Pertanyaan ke-9 kelompok B. Sebutkan minimal 3 macam data yang ada dalam Simpus. Sebutkan minimal 3 macam data yang ada dalam Simpus. Ayo ingat-ingat Simpus. Tidak menjawab nilai 0. Jenis laporan dalam Simpus adalah laporan data umum, LPLPO, LB1, laporan KB, laporan laboratorium, dan laporan khusus. Pertanyaan nomor 9 untuk kelompok C. Alat untuk mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap agar dapat dengan mudah masuk ke dalam paru-paru sehingga dapat memberikan efek yang cepat terhadap kesembuhan adalah alat untuk mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap
agar dapat dengan mudah masuk ke dalam paru-paru sehingga dapat memberikan efek yang cepat terhadap kesembuhan adalah Jawaban nebulizer. Jawaban benar 100. pertanyaan terakhir. Semangat. Masih ada babak ini. Ya, masih ada babak lagi, saya tunggu rebutan ya. Pelayanan kesehatan yang diberikan di posyandu remaja antara lain kecuali pelayanan kesehatan yang diberikan di posyandu remaja antara lain kecuali A. Pengukuran BB, TB, lingkar pinggang dan lila. B. Penilaian status gizi berdasarkan IMT per umur. C. Pemberian tablet tambah darah, penyuluhan dan konseling gizi. D. Melakukan pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol. D. Oh, tadi. Jawaban benar 100. Panitia tolong amankan Mas Wid. Ranting ambil. SP3 Mas Wid. Asisten sama itu gimana? Eksekusi jadi anak. Pertanyaan terakhir untuk kelompok B, pilihan ganda. Diagnosis TB pada anak di puskesmas dilakukan melalui A. Sistem scoring gejala dan pemeriksaan penunjang TB. B. Daya ukir tinggi dan terukur. C. Pemeriksaan dahak dan foto toraks. D. Pemeriksaan dahak dan darah LED. E. Pemeriksaan darah dan uji tuber sulit. Anak, ingat TB pada anak. A. Jawaban benar. Nilai 100. Lengkap aja, tepuk tangan dulu aja. Pertanyaan terakhir, Puskesmas Ketan. Masih ada waktu. Sebutkan minimal 3 masalah kesehatan jiwa generasi zaman now. Sebutkan minimal 3 masalah kesehatan jiwa generasi zaman now. Yang pertama depresi, yang kedua psikotik, Satunya lagi. Gen Z, generasi zaman now. Jawaban belum lengkap jadi dikasih 60. Baik Bapak Ibu sekalian, babak yang pertama untuk final sudah kita selesaikan dengan skor grup A Puskesmas Mamba memperoleh nilai 590. Grup B Puskesmas Lento Ajang memperoleh nilai 600. Grup C Puskesmas Ketang memperoleh nilai 400. 460 maaf. Kita lanjutkan ke babak berikutnya, babak rebutan. Mana yang Badan dulu, tarik badan. Belum aja, tidak ada sekolah. Yang mau kopi bisa ambil kopinya. Kita ketiadaan panitia untuk memberikan kopi. Boleh.
Sudah, kalau sudah relax, sudah duduk tenang, pasang strategi masing-masing. Untuk babak final rebutan, kita mempunyai 10 soal. Ayo, ayo. Jadi ada kemungkinan untuk minus 1000. Hati-hati. Kalau Dan yang ada kemungkinan untuk penilaian tambah 1000. Ya. wah ini ada. Ya, Silakan fokus, jangan lupa angkat bendera, angkat ini nama. Itu aja utama tuh pertahankan. Mama Sir. Tidak sudah menang, kamu dulu aja. Ya, harus. 2-1. Baik, kelompok A mana suaranya? Siap? Kelompok B? Kelompok C? Kita masih menunggu juri waktu dan pencatat skor. 5. Apa dari kami ada? Iya. Pak Umbek, barangkali bisa diantar ke meja dalam snacknya. Dia tidak mau kalah. Minta tolong Buat usaha. Umbek. Sebentar dulu. Iya. Thank you. Oh, yakin angkat tangan, teh, angkat bendera, sebut puskesmas. Jangan lupa angkat bendera, sebut nama puskesmasnya. Kali ini lanjut. Sabar saya. Kali ini geser. Sama juga KR. Ya, peserta makan tuh dulu. Ome di tengah mau foto. Ome di tengah. Mas Wid Kondom. kurang Puskesmas Lonto aja. Siap? Puskesmas Ketang? Oke. Supporter? Supporter yang dalam ruangan, yang luar ruangan. Ayo, mulai. Pertanyaan pertama. 10 detik ya jawabannya. Jangan lupa saat mengangkat bendera sebutkan nama puskesmasnya. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa disebut. Puskesmas pertama. Sebut nama. Puskesmas. Kurang 100. Des, kesehatan masyarakat desa. Baik soal ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo kita dan jawab luar biasa ya. Jangan lupa sebut nama puskesmasnya. Kalau disimak baik-baik tadi ini pertanyaan ulang dari pertanyaan semifinal, ya. Yang kedua, gondok, cebol, anak menjadi idiot atau mental terbelakang, serta kecerdasan anak menjadi berkurang, merupakan gangguan yang ditimbulkan karena Puskesmas mana? Kertas angkat tapi tidak menyebut. Ini angkat langsung mamba. silakan Mamba. Gangguan hormon tiroid SHK. Kurang 100. Tidak. Kekurangan yodium. Suara agak keras, jangan kurang. Kuat, ayo. Biar baik-baik soal Dengarkan soal yang saya bacakan sampai selesai dulu.
soal nomor 2 tadi, gangguan yang ditimbulkan karena kekurangan apa? Kekurangan ada tadi di soal. Pertanyaan nomor 3, Mas Wid 5 km dari MC. Kapan keputusan merujuk diambil bila mengacu pada pantograf? Mamba. Melewati garis waspada. 100 untuk Bapak. Lanjut, semangat. Informasi untuk Poli Leko Ajang juara. Pertanyaan keempat, gangguan jiwa yang ditandai dengan suasana alam perasaan yang menurun, proses pikir lamban, dan perilaku lambat adalah Puskesmas Ketang. Ya. Masalah kejiwaan. Tuh depresi. Baik, jawabannya salah, yang benar adalah depresi. Kakak. Depresi itu ditandai Deh. Nah, cara terus tiap besok. Ayo lengkap aja. mohon dengar dulu. sebagainya. Tapi kalau depresi biasanya kuncinya perasaan depresi. Dengar berpan. Ayo, Mungkin ini termasuk dari ayo lanjut. Pertanyaan kelima, apakah benar atau salah pernyataan berikut ini? DBD wajib diberi antibiotik. Ketang. Salah. Jawaban benar 1. Jangan lupa sebutkan nama puskesmasnya. Bukan hanya jubir, siapa saja boleh. Lanjut. Ya. Pertanyaan ke-6. Suatu desa atau kelurahan dikatakan suci jika suatu Memenuhi imunisasi dasar lengkap. 100%. Berapa? Jika 100% memenuhi imunisasi dasar lengkap. Ideal. IDM-nya. 100. Jika memenuhi imunisasi dasar lengkap minimal ada angka standar, tapi karena jawabannya mendekati Lengkap aja, mana soalnya? minimal 80. Jadi kalau karena menjawab 100, jawaban mendekati diberi jawaban nilai poin 100. Oke. ayo Bapak. Kurang ide. Ini besar lengkap. Nomor 7. Juga. Suatu tindakan menutup kembali jarum suntik setelah digunakan disebut Perawat. Kalau tidak yakin, saya yakin jawab. Kalau tidak ya. habis. Jawabannya adalah recapping. Gitu, takut Lengkap aja, jawab. mana suaranya? 100, 200, 300, 400. Pertanyaan ke-8. Benar atau salah pernyataan berikut? Laserasi perineum
yang meliputi mukosa vagina, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani eksternal dapat ditangani oleh seorang bidan. Mamba. Salah. Jawaban benar 100. Dua pertanyaan lagi. Pertanyaan ke-9. Jadwal pemantauan kemajuan pengobatan pasien TB sensitif adalah TB sensitif. Jangan ragu-ragu untuk aja. TB sensitif. Paling minus 100 jawab sah. waktu habis. Dan ada yang bisa dijawab. Jawaban pada bulan kelima dan di akhir pengobatan untuk TB sensitif. Tadi kena pikir kan. Pertanyaan terakhir. Dengar baik-baik. Mas Fit juga bisa mendengarkan ini. Dengar baik-baik. Teliti. Kuesioner SR Key dan SD Key merupakan kuesioner yang digunakan dalam penanggulangan masalah kesehatan mental pada remaja. Para supporter bisa tenang dulu. Penonton. Baik. Dengan berakhirnya pertanyaan ke-10, maka berakhir juga babak final kita pada hari ini dengan perolehan nilai Regu A Puskesmas Mamba 690. Regu B Puskesmas Widoaja memperoleh nilai 600. Dan Regu C Puskesmas Ketang memperoleh nilai 500. Menjuarai lomba cerdas cermat dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-58 tingkat Kabupaten Manggarai Timur diraih oleh Puskesmas Mamba. Juara 2 Puskesmas Widoaja. Juara 3 Puskesmas Ketang. Sebelum kita akhiri sesi ini, silakan. Puskesmas Mamba mau yel-yel, dengar dulu. Ini dari kami Puskesmas Mamba, yel-yel dan ini yel-yel dari Puskesmas Mamba dari awal mengikuti cerdas cermat. Yel-yel ini memotivasi kami untuk bisa menjuarai kami di cerdas cermat HKM
kita hari ini, mari kita mendengarkan sepatah kata dari Ibu Sekretaris ini. Bagaimana Mama? Semangat? Setan pesta. Kami juga ada buat lebih ramai lagi. Amin. Luar biasa. Baik, yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan, para kabit, kepala seksi, semua kepala puskesmas beserta peserta cerdas cermat yang saya kasihi, selamat sore. Ternyata masih semangat sampai sore ya. Dan menemani Dinas Kesehatan sekaligus mengerjakan tugas lembur ya, teman-teman Dinkes biasa lembur sampai malam. Jadi teman-teman puskesmas lihat kami punya aktivitas sampai sekarang belum selesai. Jadi saya senang sekali tahun ini kita bisa merayakan HKM kita dengan sangat meriah, dan ajang kegiatan termasuk cerdas cermat ini salah satu bagian dari acara yang memiliki tujuan selain untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman juga meningkatkan keakraban ya. Jadi kita silaturahmi, akrab, kemudian juga refreshing ya bagi teman-teman yang dari desa supaya sedikit melonggarkan pikiran dan tenaga kita yang stres selama sepanjang tahun 2022 ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan profesia untuk teman-teman yang sudah meraih juara pertama, kedua, ketiga. Tepuk tangan dulu. Saya juga mengucapkan terima kasih pada para juri dan panitia yang sudah dengan segala semangatnya dan perjuangannya untuk mewujudkan kegiatan ini. Jadi kami juga super sibuk di akhir tahun, tapi saya senang sekali teman-teman tetap bersemangat untuk menyelenggarakan kegiatan ini ya. Di antara kesibukan kita, tetap kita bisa menemani teman-teman puskesmas bertanding, luar biasa sekali. Kemudian saya kepingin kalau tahun-tahun ke depan juga acara ini jangan sampai berhenti di tahun ini saja. Tahun depan juga kita persiapkan, karena di acara cerdas cermat ini banyak ternyata soal-soal tadi saya dengar yang kepala dinas itu mungkin tidak bisa menjawab ya. Terutama soalnya dari Om Nel sini susah sekali. Saya paling malas untuk menghafal nomor-nomor peraturan pemerintah, dan ternyata itu penting karena aturan itu yang menjaga kita supaya kita on the track ya dalam bekerja, tidak keluar dari jalur. Dan teman-teman banyak belajar karena mau naik ke sini untuk cerdas cermat kan akhirnya belajar ya, benar tidak? Belajar, kemudian di briefing oleh kapusnya, oleh para seniornya. Dan saya juga senang kenapa yang dipilih justru teman-teman yang dari desa, bukan yang dari puskesmas. Saya lebih setuju kalau adik-adik yang dari desa ini yang dinaikkan ke sini. Kalau teman-teman puskesmas sudah sering terpapar oleh kita, tapi adik-adik yang di desa kan jarang ya bersentuhan dengan orang-orang dinas kesehatan. Nah ini teman-teman bisa melihat ya, dimaklumi kalau nama kepala dinas kesehatan salah-salah ya, masih kemudian nama sekretaris dinas salah-salah, tidak apa-apa, maklum karena jarang ketemu kita kan. Nah tapi justru dengan kegiatan ini kita lebih akrab, lebih dekat ya, lebih tahu siapa sih kadisnya. Karena pernah waktu tahun-tahun 2018 ada tamu dari desa, saya mau ketemu kepala dinas, saya tanya ibu mau ada perlu apa, saya kebetulan seperti sini, saya mau ketemu kepala dinas kesehatan, saya kepala dinasnya, kaget oh itu. Ya jadi dengan kita lebih sering ketemu dengan ajang begini, kita akan lebih sering saling mengenal ya, dan tetap semangat ya. Kalah menang itu biasa dan itu tidak penting ya. Yang lebih penting adalah apa? Semangat dan partisipasinya ya. Dengan teman-teman ikut dalam kegiatan ini kan bisa sudah senang sekali. Sudah sangat senang. Itu pun makan minum, tempat nginap,
Tapi Anda dengan kerelaan luar biasa sekali bersedia untuk berkorban dan mengikuti kegiatan HKM ini. Ini adalah pestanya kita dan kitalah yang akan memeriahkan pesta kita. Luar biasa teman-teman, selamat sore dan terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf jika di dalam proses kegiatan ada kesalahan, kekurangan dari kami-kami yang ada di Dinkes. Terima kasih, selamat sore. Mungkin ada tambahan dari Ibu Syek sedikit. Baik, kalimat pertama yang mau saya ucapkan adalah 3 puskesmas ini keren, luar biasa. Tanpa bermaksud merendahkan teman-teman atau menganggap bahwa saya excited sekali ketika hari ini bertemu 3 puskesmas ini di sini. Mamba, Lompo Ajang, Ketang, ini hal yang sangat luar biasa. Terima kasih juga dukungan para kapus KTU yang membawa anak-anak kita. Juara 3 Ketang. Ketang, juru bicaranya namanya siapa? Siapa? Satris. Satris. Kakak yang kacamata namanya siapa? Vi? Ina. Satris, Vi, dan Ina. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Ada yang tahu? Kakak peserta, apa yang bisa dipelajari dari tiga ibu-ibu di depan? Mereka berjuang sampai akhir. Mereka lihat papan skor. Tadi saya perhatikan kakak Satris dia melihat papan skor, tapi coba perhatikan yang aktif menjawab di soal rebutan adalah teman-teman Ketang. Mereka berjuang tanpa akhir dan itu salah satu karakter yang harus Kemudian teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari Puskesmas Lompo Ajang hari ini? Mereka ahli strategi. Tapi itu cerdas, menunjukkan kecerdasan. Mereka memilih tidak menjawab soal kebutuhan, karena itu strategi dari mereka. Dan ini saya perhatikan dari teman, tapi itu wajar, hal yang wajar. Dalam berperang, dalam mengikuti apapun, dalam bertanding harus pasang strategi. Strategi yang tepat, benar, muncul dari ketenangan, kebijaksanaan, dan otak yang cerdas. Kalau tidak cerdas, pasti strateginya berantakan. Terima kasih banyak Bapak Ajang. Profesi AT sudah di dalam sore hari ini. Terima kasih Pak KTI. Kemudian Mamba. Saya jujur, hari pertama ketika saya dengar bahwa Mamba mengalahkan Peot Borong, saya 4 thumbs up. 4 thumbs up itu 4 jempol buat teman-teman. Saya tidak punya nanti teman-teman datang dari Mamba yang mungkin akses untuk belajar tidak sebanyak teman-teman di Borong. Kalau mau buka internet saja kan agak susah toh. Tapi ini luar biasa, ini prestasi yang membanggakan sekali dan Ibu Kapus langsung WA di grup. Ibu saya terima kasih, Mama tidak bisa menemani hanya doa. Ini yang kuat. Ini sepertinya Ibu Kapus Lompo Ajang dengan kamu suka agak kurang doa. Kamu suka doa. Jadi Pak KTU Mamba ini dari awal pertandingan ya, saya lihat mulai dari lapangan bola sampai hari ini betul-betul setia. Jadi pemimpin yang baik itu memang harus ada di. Terima kasih banyak mungkin kalian teman-teman bertiga kelompok ini beda nilai, tapi teman-teman tetap menjadi pemenang di hati kami, terutama kami juri luar biasa sekali. Persiapkan diri bagi yang mau ikut SP3K, persiapkan diri soalnya tidak jauh berbeda. Saya minta bantuan teman-teman panitia sudah semat, Om Nias tolong soal ini dibagi ke seluruh puskesmas. Kemudian satu lagi ada pemberitahuan, mungkin ada yang belum terdaftar sebagai P3K. Tadi malam Kementerian Kesehatan memperpanjang waktu. Jadi silakan menghubungi Ibu Kabit, Ibu Iren dengan Pak Erik untuk manakala teman-teman belum terpantau. Di besok kita puncak hari perayaan HKM semua diwajibkan untuk hadir. Ya, karena besok kan teman-teman terima piala. Jadi besok wajib hadir dan secantik-cantiknya besok tunjukkan ke Borong. Besok Pak Bupati sendiri yang tutup. Ini adalah Pak Bupati nakes kami dari Polsek dan itu yang begitu luar biasa. Oke, terima kasih banyak seluruh panitia cerdas cermat. Saya akui soalnya teman-teman berkualitas, berbobot dan saya bersih. Saya kalau Bupati sebelum bisa menjawab saya juga seperti itu. Tapi harapannya nanti di tahun-tahun yang akan datang kita lebih baik lagi, soal-soal lebih terarah lagi, akhirnya bisa mengukur. Tapi
Saya berharap pertandingan Silas Cermat ini tidak menjadi yang pertama dan terakhir. Ini dipastikan terus untuk continue, untuk melatih, untuk kita semua belajar. Saya pikir itu saja. Mamba good job, Lungkajang good job, Ketang good job. Terima kasih para supporter semuanya. Selamat sore. Baik teman-teman, sebelum ketiga peserta berpose bersama para juri, ada satu dua penyampaian dari kami, terutama saya sebagai koordinator di sisi perlombaan, juga koordinator umum untuk selesai acara keseluruhan esok. Dari teman-teman ke-9 teman ini esok harus muncul. Saya bisa saja esok panggil salah satu peserta apapun yang saya tanyakan di depan publik, di depan umum harus siap. Ternyata masih lanjut. Kita nggak menguji, tidak menguji. Kemudian kedua KTU juga usahakan esok kerahkan semua pasukannya untuk bersama-sama datang ke gedung Fikirpan. Atas nama seluruh panitia yang menyelenggarakan perlombaan Silas Cermat, kami juga menyampaikan profisiat kepada ketiga peserta kita pada sore. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Silakan kameranya kita berpose bersama dengan para juri bersama ada yang